Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pesan sahabat Galilea hari ini, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati Tuhan Yesus. Kisah kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita. Ia mengalami hal-hal yang buruk, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, kemudian dipenjara di Mesir. Itu bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, namun merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika Yusuf tetap setia menjalani proses dan tidak memberontak kepada Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Keadaan Yusuf yang secara manusia kelihatannya gagal dan tidak punya pengharapan, Tuhan ubah menjadi penuh pengharapan. Bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum keluarganya dan bangsanya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 105, tertulis dalam ayat 17, 18, 19, 20, dan 21, saya akan bacakan untuk saudara. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saudara, kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah, pertama, jangan tawar hati. Di Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Karena itu yang kedua saya mau katakan, tetap jaga ucapan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, arahkanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan, bukan kepada yang lain. Sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, seperti berada di lembah-lembah kekelaman atau padang gurun, itu bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan yang sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kita memiliki pengharapan di dalam Dia, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, asalkan kita tetap percaya, berharap, dan mengikuti kehendak-Nya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sanggup mengubah keadaan, segala keadaan yang buruk menjadi baik. Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Dan karena itu, bagian kami adalah mengikuti Engkau dan hidup seturut kehendak-Mu.
Tolonglah kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.